Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Sky Talk. Sekarang narasumbernya yaitu dari guru BK. Boleh perkenalan dulu, Bu Nia, silahkan. Iya, saya Nia Mirawati, guru BK di SMK Angkasa 1 Margahayu. Nah, jadi kali ini kita bakal bahas topik tentang kurangnya motivasi anak-anak pada sekolah ya. Remaja ya, Remaja kan tepatnya. SMK tuh umur-umurnya remaja gitu ya. Nah, kita berangkat dari mana dulu nih ngobrolnya enaknya? Enaknya kenapa ada beberapa siswa misalnya yang males untuk datang ke sekolah. Wah, Menurut Bu Nia itu apa aja sih faktornya dan alasannya tuh apa gitu? kalau tadi ya berangkat dari fase remaja, remaja tuh kan secara globalnya tuh dari umur 12 tahun nih. Nah, biasanya dari umur 12 tahun itu masa-masa remaja ini punya ciri-ciri biasanya tuh mulai ingin menemukan dirinya gitu ya. Masa remaja, terus juga biasanya karena dia belum kontrol diri gitu ya, masih tadi cari identitasnya, terus juga umur-umur yang biasanya tuh udah ingin menentukan apapun sendiri gitu, udah nggak mau diatur gitu ya. Jadi mungkin kalau nanya kenapa motivasinya berkurang, mungkin itu ada faktor-faktor dia juga lagi cari sebenarnya saya tuh suka apa ya gitu ya, atau mungkin lagi nggak cocok sesuatu tapi dia belum bisa misalnya mengutarakan, jadi dia lebih milih, jeda dulu atau jadinya ngerasa males gitu ya. Itu Oh, sih jadi itu kayaknya. salah satunya ya. Salah satunya. Nah, terus kalau misalnya Bu Nia kan ini guru BK ya. Yes. Nah, untuk cara mengatasinya kayak gimana sih kalau ada Mhm. siswa yang kayak gitu? Biasanya sih karena kalau di Angkasa ini, di SMK Angkasa 1 ini saya, BK-nya itu masuk ada BK klasikal ya, jadi masuk ke kelas gitu. Biasanya saya bikin, kelompok gitu ya, misalnya teman-teman yang, biasanya barengnya sukanya sama siapa nih, bikin kelompok atau ketika di kelas BK klasikalnya kita bahas materi-materi yang lebih mengenalkan sebenarnya di fase remaja tuh lagi ngalamin apa sih, supaya ketika mereka sedang dalam masa kebingungan di remajanya gitu ya, tadi mulai mencari jati diri, terus mulai mencari sebenarnya minat bakat saya tuh apa gitu ya, ada temen sharing sih yang pertama ya. Jadi supaya di masa remaja ini mereka nggak ngerasa sendiri gitu. Jadi kita bikin kelompok-kelompok di mana mereka nyaman sama temen-temennya, terus, biasanya saya juga suka misalnya nih di BK kalau misalnya pun kita sharing atau kita lagi diskusi sesuatu gitu ya, sama-sama kita saling, bergantian ngasih pendapat gitu. Jadi kalau misalnya yang di rumah mungkin nggak ada temen untuk curhat gitu ya, bisa di kelas kita ngobrol bareng gitu, atau nemuin hobi-hobi baru. Waktu itu saya sempet kayak nanya-nanya ke anak-anak nih, misalnya, "Kalian suka apa sih di rumah?" Gitu. Ada yang seneng main musik gitu, terus ada yang seneng gambar. Sempet di kelas juga kayak, oke untuk pemanasan nih biar seru di kelas gitu, untuk, nemuin apa yang mereka suka gitu. Mereka ngelakuin apa yang mereka suka, ada yang senengnya bikin gambar, ada yang tadi main musik gitu ya, terus ada yang seneng bikin puisi, kayak gitu. Jadi mengeluarkan apa yang mereka ingin tuh sesuai kesenangannya masing-masing gitu. Jadi ini juga menyangkut paut sama minat dan bakat juga ya kalau kayak gitu. Karena kan biasanya kalau males tuh bukan bukan pure karena males gitu ya, mungkin dia sebenarnya sukanya di, pelajaran yang lain atau sukanya di kegiatan yang lain gitu, bukan bukan emang sengaja males gitu, atau misalnya emang dia, nggak ada minat belajar banget misalnya gitu, tapi dia belum nemuin aja sebenarnya cara dia belajar tuh sukanya kayak gimana sih gitu. Jadi karena belum menemukan pola yang Ya, pola yang cocok cocok. sama dia, makanya dia kayak gitu ya. Jadi Iya, jangan ngejudge kalau anak yang males tuh mhm, karena pure memang dia males, tapi betul, dia tuh lagi mencari pola yang mana yang cocok untuk dia untuk gitu. belajarnya. Iya kan Nah, di tipe-tipe belajar juga ada ya kayak yang seneng audio. Biasanya mhm. kalau anak-anak yang audio ini senangnya dengan mendengarkan guru aja mungkin menurut dia udah cukup, tapi ada teman-teman yang kalau misalnya mendengarkan guru itu harus sambil gambar-gambar ya, coret-coret gitu ya. Ada yang ketika misalnya saya ngejelasin sesuatu dia sambil coret-coret, bukan berarti dia tidak mendengarkan saya mungkin ya, tapi dia lebih, bisa menangkap materinya dengan cara memvisualkannya gitu. Jadi kan gaya belajarnya beda-beda, itu balik lagi tadi.
Ya benernya juga ya, kayak belajar tuh kan macam-macam ya, ada yang Mhm. dari tulisan, ada Iya. yang dari misalnya suara dan lain Mhm sebagainya. mhm. Terus kalau misalnya nih ketika ada anak yang mentok banget kayak ya Mhm. udah aja dia kayak kehilangan banget, rasa apa ya, rasa rajinnya gitu. Mhm Itu mhm. gimana solusinya juga dari BK? Kalau yang udah mentok banget nih anak kayaknya udah Mmm, susah nih gitu. alhamdulillahnya sih ya kalau kita berangkat dari yang ada dulu nih ya kenyataannya, biasanya sih tadi ya, lebih ke dari sudut pandang mana dia mau mulai belajarnya gitu. Kadang kan, kita coba tarik misalnya dia sebenarnya tujuannya sekolah di sini mau lanjut ke mana gitu, kita kita bawa ke tujuan dia mau ke mana sih nantinya supaya dia nanti ngejalanin hari-hari yang sekarang tuh ada apa namanya, ada step by step-nya, "Oh saya ngelakuin itu karena nanti saya mau masuk jurusan ini misalnya kuliahnya, atau Mhm. nanti kalau kerja saya butuh skill ini," gitu. Sempet saya juga bilang misalnya kalau yang, butuh butuh apa, cara belajar baru atau enggak misalnya ingin coba belajar-belajar yang lain gitu ya, kayak sekarang kan banyak kursus-kursus di luar gitu ya yang online gitu ya. Kalau misalnya yang ingin coba gitu, bisa coba cari temen atau enggak, ikut komunitas bareng temen-temen yang tujuannya sama. Kalau yang belum nentuin tujuan, saya suka bilang, "Coba kamu, apa namanya, ikut beberapa hobi yang kira-kira kamu bakal sukanya yang mana," gitu. Biar nggak mentok Mmm, kan iya. gitu. Mhm. Jadi pasti selalu ada cara ya buat, Betul. membangun lagi Mhm, motivasi anak-anak itu betul. supaya mau untuk, Mulai seenggaknya gerak mulai ya, gerak. mhm, Nah, karena biasanya kalau mau gerak kan pasti harus kesadaran dalam diri juga ya, mhm, tadi. Dia nemuin dulu nih sadar nantinya dia ingin seperti apa, ingin bermanfaatnya dalam hal apa gitu kan. Jadi dia lebih bisa nentuin jalannya sendiri gitu. Kita mah mmm, bantu aja gitu sebenarnya dia tuh mau nemuin yang dia suka apa gitu. jadi hanya memberikan jalan tergantung Ya, anaknya mau apa enggak ya. betul. Nah, terus kalau ada lagi nih misalnya anaknya tuh dia tuh rajin ke sekolah. Mhm, Nah, tapi di sekolah tuh terkadang kayak ada beberapa hal yang mungkin dia melanggar aturan nih misalnya. mhm Nah, terus mhm. dari BK kayak gimana Oh, untuk oke. penanganannya gitu? Mhm mhm. Biasanya kami juga kan bekerja sama dengan wali kelas gitu ya, terus juga, dipantau setiap harinya seperti apa. Biasanya kalau mulai ada, kayak pelanggaran mungkin, kalau hadir kesiangan gitu ya, terus juga tugas ada yang lupa dikerjakan, mungkin ya biasanya konsultasi dengan wali kelas anaknya, terus setelah itu kami juga komunikasi dengan orang tua. Sebenarnya misalnya di rumahnya seperti apa, kalau yang terlambat mungkin misalnya apakah dia kemana dulu atau tidurnya terlalu malam atau misalnya pagi-paginya ada tugas mengantar dulu adiknya atau seperti apa ya, dikomunikasikan dengan orang tua karena kan, apa namanya, orang tua lebih banyak tahu ya mungkin dari pihak sekolah gitu yang setiap hari ketemu sama anaknya, putra-putrinya yang biasanya mungkin ada juga yang lebih nyaman cerita sama orang tuanya. Jadi ketika ada, apa yang tata tertib di sekolah yang mungkin belum dipenuhi, barangkali dari rumahnya ada apa namanya, ada yang belum selesai gitu, jadi dikomunikasikannya dengan orang tua juga. Gitu. Jadi semua juga berangkat dari orang tua juga ya. Berarti kalau Dari orang rumah. dari rumah, kalau orang tuanya di rumah itu komunikatif juga mungkin anaknya bisa Mhm, lebih gampang ya iya untuk iya, menjalani hari-harinya di sekolah hari-harinya juga. betul, biar bahagia gitu dari rumah, jadi ketika ke sekolah juga kebawa Juga mood-nya, nah mhm, gitu. Jadi ya untuk memudahkan pihak sekolah juga orang tua juga harus kooperatif ya seenggaknya betul, untuk membuat suasana rumah juga yang nyaman mhm. supaya anak-anak juga ke sekolah tuh juga nyaman juga Mhm, gitu. balik lagi nih tadi kan soalnya remaja tuh udah mulai ingin ingin mandiri sebenarnya ya, tapi kan mereka lagi di masa pertumbuhan nih dari 12 tahun sampai sekarang 20 tahun. Sekarang kan kalau SMK udah di 17-an tahun ya. Iya, 17 Jadi tahun. mereka udah tahu ingin apa, tapi udah nggak mau diatur nih. Jadi sebagai orang tua juga ya tadi harus kooperatif, terus juga kayaknya sekarang lebih senengnya pada orang tua tuh jadi sahabat anak gitu ya. Jadi anak Hmm. bisa cerita apapun sama orang tuanya gitu. Orang tua tuh harus kooperatif juga ya untuk Mhm. membuat suasana atau menjadi teman untuk Iya, untuk anak. anaknya. Jadi setelah di sekolah kan biasanya sebelum ke orang tua juga ya, biasanya kami panggil juga anaknya gitu ya. Panggil tuh dalam rangka untuk nyari tahu sebenarnya apa sih yang lagi dialami gitu. Misalnya lagi ada tata tertib tadi yang belum dipenuhi, mungkin, kita bantu misalnya sebenarnya kamu apakah pola tidurnya sudah betul gitu ya, sehingga misalnya datangnya jadi terlambat, nanti kita bantu pantau sama-sama. Misalnya
kalau ada yang udah beberapa hari nih nggak masuknya terlambat, saya bisanya nanti kalau misalnya kamu besok nggak terlambat, kita ketemu ya besok gitu. Jadi kita buat janjian besok ketemu lagi, ngobrol lagi gitu. Nah, Bunia sebenarnya agak lelah nggak sih kalau misalnya Apa ngadepin tuh? Anak-anak gitu anak-anak? ya. Kalau lelah, sebenarnya ya kalau ini seru sih karena setiap ada hal baru gitu ya, jadi ngulik nih sebenarnya dia butuh apa ya gitu dari seorang guru BK gitu ya. Jadi lebih ke jadi challenging gitu ya. Dia butuh apa dari saya sehingga saya juga terus belajar gitu untuk bisa, bantu gitu ya, bantu mereka untuk mencapai tujuannya masing-masing gitu. Ya seru ya. Ya seru kalau Seru. guru BK-nya kayak gini gitu Ayo nanti Bu Susi maksudnya. juga ya coba ya. Coba Jadi gimana? tempat konseling juga gitu ya. Oh enggak Oh kayaknya. enggak. Sebenarnya aku nggak bakat di tempat konseling. Bahaya. Nah, mhm, Ya tapi enak ya kalau misalnya ada satu wadah di sekolah yang bisa mhm, ngedengerin keluh kesah juga. Jadi kan mhm. ya namanya manusia itu kan memang butuh didengarkan Iya ya. betul. Nah untuk ya mungkin ada beberapa siswa juga yang mungkin Mhm. kagok kalau untuk cerita ke orang tua. Ada guru Iya, BK juga yang bisa diajak curhat dan lain betul. sebagainya gitu. Insyaallah ya, Insya Allah bisa ya. ada. Nah terus apa lagi ya? Terus kalau misalnya nih ada siswa yang kesannya tuh kayak ketika dipanggil sama kitanya itikat baik nih guru BK nih Mhm, untuk mhm, nanya gimana mhm. tapi menghindar. Nah, terus itu gimana Bunia Oh, kalau kayak gitu? biasanya saya cari tahu dulu ke teman-temannya gitu ya, dia orangnya kayak gimana atau dalam misalnya karena BK saya masuk kelas gitu ya, jadi lihat dulu nih, dia itu sebenarnya orangnya seperti apa gitu, kepribadiannya atau enggak sifat-sifatnya gimana. Terus dia sukanya apa. Misalnya dia sukanya gambar gitu ya, mungkin saya bisa deketinnya dengan cara misalnya kasih gift ke dia gitu ya, kasih hadiah, misalnya buku sketsa gitu ya, biar dia, "Oh ternyata ibu ngeh nih saya suka gambar," gitu ya. Jadi untuk bukan hanya untuk pura-pura suka ya, tapi, sebagai guru BK juga harus lihat nih anaknya suka apa, sehingga saya juga bisa deket ke dia gitu ya, lewat apa yang dia suka gitu. Jadi tetap Gitu. sama ya harus dicari dulu Mhm, apa yang dia suka. Nah, iya, baru kita mhm, mencoba untuk dekat gitu mhm, ya. lebih ke menghargai privasi juga sih kalau misalnya dia memang belum mau cerita sama guru BK, mungkin saya lebih, cari tahu lewat teman-temannya, yang penting dia nyaman di sekolah juga, ya mudah-mudahan tidak ada masalah di luaran sana gitu ya. Jadi tetap, lihat dia aja, lihat perkembangannya, tapi kalau misalnya dia belum mau cerita ya nggak apa-apa kan. Kalau untuk konseling atau enggak bimbingan yang untuk ngobrol sama guru BK kan tergantung dari siswanya sendiri ya, kalau misalnya merasa, "Oh saya mau coba dulu ngatasinnya sendiri," gitu ya, atau belum mau cerita ya nggak apa-apa. Kadang kan ada teman-teman yang lebih sukanya curhatnya sama temennya aja gitu, nggak apa-apa. Ya memang ya kalau curhat itu tergantung dengan maunya Iya, sama siapa. nyamannya dulu sama siapa Nah, gitu. menurut Bunia nih ada nggak sih hubungannya, korelasinya ya, Mhm, kalau anak tuh bukan bermasalah, anak tuh kayak ada sesuatu mhm. dipendem itu juga berawal dari rumah. Menurut Bunia kayak gimana? Orang tua sebenarnya kan kalau untuk perkembangan gitu ya, yang menentukan dari dia sendiri tentunya tadi, terus juga faktor keluarga, juga faktor lingkungan ya. Jadi, eee, sebagian besar pasti ada juga faktor dari orang tua karena kan, itu lingkup terkecil yang dia akan ketemu setiap hari, terus juga itu yang membentuk dia dari kecil sebelum ke sekolah kan ya, gitu. Jadi lingkup terkecilnya dari keluarga dulu, orang tua. Pasti Mmm, ada sih korelasinya ya. Jadi bisa mempengaruhi juga, apa namanya, keadaan keluarga atau di lingkungan terdekatnya gitu. terus menurut Bunia, bener gak sih kalau misalnya awal langkah anak tuh Mhm. terciptanya karakter anak tuh dari rumah dulu? Iya juga karena tadi ya, tadi faktornya dari keluarga dulu dibentuknya, Nah, gitu. gitu. Terus selama ini pernah nggak, ketemu kasus yang kayaknya sulit gitu buat Mmm, diselesaikan gitu? kalau sulit atau enggak sebenarnya tadi kan kalau misalnya kita mau bergerak ke arah yang lebih baik gitu ya, pasti harus dimulai dari kesadaran diri dulu. Jadi tadi yang harus dimiliki sama masing-masing itu pasti harus dikontrol dirinya dulu nih, dia tadi gimana cara dia bisa, apa namanya ya, bisa mengatasi dirinya gitu. Jadi kalau misalnya sulit atau enggak, selama dia
punya keinginan yang kuat dan dia juga tahu tujuannya nanti seperti apa, insya Allah pasti bisa Berarti gitu. bener ya, kembali ke dirinya Ya masing-masing. meskipun mungkin nanti fasenya beda-beda atau enggak lama untuk memperbaiki atau enggak lama untuk dia mencapainya, tergantung gitu, beda-beda tiap orang gitu. Nah, gitu. Oh gitu ya. Jadi gitu, mungkin segini dulu aja obrolan kita section 1. Nanti akan ada lagi section yang selanjutnya, ditunggu aja di Sky Talk. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.